Seorang perempuan salihah yang mempunyai akhlak baik. Dia bekerja di suatu lembaga setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Lalu ia menikah dan melahirkan dua anak. Dia bisa mengurus serta menyesuaikan pekerjaannya dan juga tanggung jawab rumahnya. Bahkan, dia berniat untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Saat bekerja, dia selalu memakai hijab dan berbuat baik pada sesama rekan kerjanya. Dan semua pegawai kerja selalu melihatnya dengan sangat rapi. Dan dia bekerja dengan mendapatkan pengalaman yang bagus. Seperti selesai dari S2 dan akan selesai dengan jenjang doktor. Dan dia tidak memberitahu kepada yang lainnya perihal tersebut. Suatu hari, ada seseorang yang membuatnya terganggu dengan perkara jabatan yang lebih tinggi lagi. Yaitu seorang pemimpin perusahaan tersebut yang mana ia mengumumkan bahwa akan ada yang menggantikan jabatannya. Dan yang akan menggantikannya adalah temannya yang kurang berpengalaman dari perempuan tersebut. Hal itu pun terjadi karena dia berhasil menghasut pemimpinnya. Seperti halnya perempuan solehah tersebut yang tidak suka dengan cara kerjanya, maka perempuan itu pun masuk ke ruang pemimpinnya dan berkata bahwa laki-laki itu telah menzoliminya. Dan dia telah memutus impiannya yang sudah menjadi haknya. Lalu perempuan itu mengingatkannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutlah terhadap doa orang yang terzolimi, walaupun dia seorang kafir, karena tidak ada penghalang di antaranya. Lalu sang pemimpin pun tertawa karena ucapannya dan memberitahunya bahwa dialah yang mempunyai wewenang. Dan dia memintanya untuk mengajukan pengunduran dirinya jika dia tidak merasa adil dengan keputusan yang sudah diambilnya. Lalu, perempuan itu pulang ke rumah dan seakan melupakan perkara tersebut. Kemudian ia menyiapkan makanan untuk suaminya dan anak-anaknya sambil tersenyum seperti biasanya. Dan ketika ia selesai sholat, dia berdoa agar diberikan perlakuan yang baik. Dan setelah 1 minggu, dia berhasil menyelesaikan jenjang doktornya. Dan dia ikut lomba di kementerian dengan ijazah tersebut. Dan semua para pemimpin merasa kagum dengan wanita tersebut. Dan salah satunya adalah pemimpin yang sudah menzoliminya. Dan setelah selesai pun sang pemimpin masuk ke ruangan wanita tersebut. Dan ia sempat mengira bahwa wanita tersebut akan menghinanya. Akan tetapi sang wanita tersebut masih berbuat baik dengannya. Dan berkata padanya, "Kamu adalah seorang pemimpin yang baik hati selama aku bekerja denganmu. Akan tetapi di tahun terakhir, kau lebih mempercayai orang yang sudah menghasutmu. Dan aku harap kamu mengintrospeksi diri dan berhenti menzolimi orang lain. Dan aku juga akan mengingatkan kembali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutlah terhadap doa orang yang terzolimi, karena perbuatan zolim adalah kezoliman hari kiamat." Dan setelah kejadian serta perbincangan tersebut, sang pemimpin pun merubah cara berpikirnya. Dan ia memberikan orang yang berhak sebuah haknya dan menambahkan gaji setiap karyawan. Dan menjadi orang yang adil dalam pekerjaannya. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Said Az-Zayani adalah seorang seniman yang sangat terkenal dari negeri Maroko, yang mana pada akhirnya ia menjadi seorang dai. Ia mempunyai kisah bagaimana ia bisa berubah sampai seperti itu. Said berkata, "Aku tinggal bersama orang-orang Islam, dan aku bermimpi sebagaimana anak muda pada umumnya. Dua mimpi yang harus kuraih pada saat itu agar aku bahagia, yaitu popularitas dan harta. Maka, aku pun menjadi penyiar radio, pengisi acara, bahkan bintang film. Aku sangat terkenal. Tiada satupun yang bisa mengalahkanku pada waktu itu. Namaku disebut-sebut dimanapun. Dan suaraku terdengar di setiap rumah.
Aku tidak pernah naik mobil kecuali mobil mahal dan mewah. Aku pun tidak pernah berpakaian kecuali baju yang sangat mahal. Sampai tempat berkumpulku bersama orang-orang kaya. Teman-temanku semuanya adalah orang-orang besar dan penting. Aku sering berpindah dari satu istana ke istana yang lain. Pintu-pintu terbuka untukku. Seakan akulah yang memiliki istana tersebut. Akan tetapi, walau dengan semua ini, aku tidak bahagia. Aku selalu merasa sempit dalam hati. Suatu hari, salah satu wartawan memanggilku untuk hadir dalam talk show-nya. Dan dari banyaknya pertanyaan, ada satu pertanyaan. Orang-orang menganggap bahwa namamu sangat cocok dengan hidupmu sekarang. Namamu adalah Said, yang berarti bahagia. Bagaimana pendapatmu? Said pun menjawab, sebenarnya apa yang dianggap oleh orang-orang tidak benar. Sungguh, aku tidak bahagia dalam hidupku. Dan sebenarnya, namaku masih kurang. Karena ia masih terdiri dari 3 huruf saja, yaitu Sin, Ain, dan Ya. Ya ini berusaha. Dan aku masih berusaha untuk mencari huruf yang terakhir, yaitu huruf Dal, agar namaku menjadi lengkap. Juga kebahagiaanku. Dan hingga kini, aku belum menemukannya. Jika aku menemukannya, aku akan langsung memberitahumu. Hari-hari silih berganti. Aku punya seorang kakak yang pergi ke Belgia. Dan ia adalah orang yang sangat taat dan istiqomah. Di sana ia menemui beberapa dai. Maka kakakku bertobat kepada Allah dengan perantara mereka. Kemudian aku berpikir untuk berlibur sejenak ke Belgia. Yang mana Belgia adalah negara yang sangat berbeda dengan negara yang aku huni sekarang ini. Aku pun menemui kakakku. Namun, aku terkejut dengan perubahan yang ada pada dirinya. Dari pakaian dan lain-lain. Dan yang paling mengejutkan adalah adanya kebahagiaan di dalam rumah tangganya, juga hidupnya. Aku sangat terkesan dengan apa yang aku lihat. Seperti kuatnya ikatan antara pemuda muslim di kota itu. Mereka menerimaku dengan sangat hangat. Juga mengajakku untuk hadir di majelis-majelis mereka. Serta perkumpulan-perkumpulan mereka. Aku pun menerima ajakan itu. Dan menghadiri majelis-majelis mereka. Aku mendapati diriku bahwa aku banyak tahu akan budaya-budaya dan sejarah. Tetapi aku sangat awam akan ajaran Islam. Yang mana aku diciptakan untuknya. Juga yang memberiku kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuputuskan untuk meninggalkan semuanya. Untuk mempelajari agamaku sendiri. Aku meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama dan dakwah ilallah. Jadi, aku memanjangkan liburanku agar kebahagiaan ini terus ada dalam diriku yang mana aku sudah lelah mencarinya kemana-mana. Seperti itulah kisah perubahanku bersama orang-orang yang baik. Aku pun menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak terletak dalam perhiasan dunia yang fana. Tetapi sesungguhnya ia terletak dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liburanku bertambah hingga 2 tahun lamanya. Aku pun mengirim surat kepada presenter yang pernah bertanya kepadaku dulu. Aku berkata padanya, aku ingin mengingatkanmu akan pertanyaan yang pernah kau lontarkan kepadaku dulu. Tentang kebahagiaan. Dan aku pun menjanjikanmu jika aku mendapatkan huruf Dal. Maka aku akan memberitahumu. Dan sekarang, dengan segala hormat aku katakan bahwa aku sudah mendapatkan huruf tersebut yang melengkapi namaku. Aku mendapatkannya dalam din, yaitu agama dan dakwah. Aku pun sekarang menjadi Said yang sebenarnya. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ